Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu bagaimana Allah melaksanakan dekrit-dekritnya atau ketetapan-ketetapan kekal Allah. Ini bagian yang kedua. Nah, kekasih Tuhan, Allah melaksanakan dekrit-dekritnya dalam karya penciptaan dan providensi atau pemeliharaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita belajar ilmu pengetahuan, kita mempelajari dekrit-dekrit Allah dalam penciptaan. Ketika kita belajar sejarah, kita mempelajari ketetapan Allah dalam providensi atau pemeliharaan Allah. Nah, sejak awal mula waktu, Allah telah bekerja untuk melaksanakan dekrit-dekritnya dan untuk menggenapi tujuan-tujuannya melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, Allah menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda. Ada bangsa Polandia, ada bangsa Jerman, Afrika, Indonesia, dan bangsa Yahudi. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Nah, jika pada suatu masa di dalam sejarah sebuah bangsa bertumbuh menjadi bangsa yang berkuasa, itu karena Allah telah menetapkan bangsa itu untuk menjadi berkuasa. Masa dan waktunya pun Allah telah menetapkan seberapa lama bangsa ini berkuasa, kemudian digantikan dengan bangsa yang lain. Allah sudah menetapkan semuanya itu. Saya berikan contoh seperti apa yang terjadi di bangsa Yahudi. Allah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan. Dan pada zaman Raja Daud, Israel berkuasa luar biasa. Namun pada akhirnya kerajaan Israel itu menjadi hancur, berantakan juga. Semuanya itu masuk di dalam rencana Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah memilih di mana tiap bangsa diletakkan dan menentukan batas-batas alam. Ada pegunungan, samudra, dan sungai-sungai yang menjaga mereka di sana. Nah, kita baca di dalam Daniel 2 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Sangat jelas di dalam ayat ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26 mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi kekasih Tuhan, semuanya sudah ditetapkan Allah dan semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah. Nah, kekasih Tuhan, beberapa orang telah berkata tentang Allah bahwa semua sejarah adalah kisah tentang Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah, itu artinya bahwa kita sedang berbicara kisah tentang Allah. Nah, kekasih Tuhan, betapa bijaksananya Allah ketika Allah merancang setiap detail di dalam semua sejarah untuk menggenapi tujuan-tujuan Allah. Kekasih Tuhan, betapa berkuasanya Allah sehingga mampu membuat segala sesuatu terjadi tepat seperti yang telah direncanakan Allah. Nah, kekasih Tuhan, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu Allah telah bekerja dan seterusnya Allah tetap bekerja untuk menggenapi tujuan-tujuannya melalui semua peristiwa yang terjadi di dunia ini maupun di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Allah sudah tetapkan sejak semula, semuanya akan terjadi. Semua rencana Allah akan digenapi, termasuk keselamatan kekal kita. Kekasih Tuhan, Allah telah memilih kita untuk menjadi percaya kepada anaknya Yesus Kristus agar kita memperoleh keselamatan kekal. Itulah bagian dari ketetapan Allah dalam hidup kita yang akan digenapi Allah bagi kita. Kita akan melihat penggenapan ketetapan Allah itu di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kekal yang akan kita peroleh. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam sorga. Kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan.
atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah. Berikan yang terbaik kepada Allah, yaitu hidup kita bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.